Wow, juara. Dari berapa itu? Oke, halo teman-teman Tiwan. Jadi kita balik lagi di konten Glucose Spike Challenge. Dan seperti yang biasa kita lakukan, kita bakalan hari ini ngadu ya, lebih ke ngetes nih gimana sih perbedaan dari glucose spike kalau misalkan orang yang minum Better Days dengan orang yang nggak minum Better Days dengan menu yang sama. Sekarang kita langsung aja mau tes kenapa glucose spike ini penting, teman-teman. Jadi glucose spike ini adalah awal atau tanda pertama yang tubuh kita berikan nih kalau misalkan kita ada nggak sih masalah di diabetes atau pankreasnya gitu. Jadi semakin rendah glucose spike kita, lonjakan gula darah semakin rendah, itu artinya kita tubuhnya insulinnya masih bagus gitu, masih aman, pankreasnya masih bekerja dengan baik. Tapi kalau glucose spike-nya itu udah tinggi kayak di angka 80 ke atas, itu artinya 80 atau 100 itu udah nggak normal sih. Itu artinya berarti ada masalah nih di gula darah atau di pankreas kita. Itu jadi kemana-mana. Kita tes Mas Fandi dulu yang pertama ya. Lihat ya gula darahnya Mas Fandi 103. Sekarang kita bakalan lihat 109. Oke, jadi ini kan gula darah puasa banget ya karena memang sudah makan paginya. Cuman ini kita anggap ini stabil ya. Mas Fandi yang minum Better Days. Menu makan apa ini Pak Miko, dari Pak Miko nih kita? Ya, ayam bakar. Berarti tinggi gula kali Mbak ya? Oh iya, ayam bakar ada madu. kecapnya gitu-gitu ya Pak? Ada madunya. Heeh. Nah, oke. Oke, jadi Pak Miko sama Mas Fandi udah selesai makan ya semuanya? Sama Udah. lagi, waktunya sama ya selesainya? Oke, barengan. Oke, barengan di jam 13.30. Jadi kita bakalan cek lagi lonjakan gula darahnya di 1 jam pertama. Jadi 1 jam itu bakalan naiknya tuh gula darah paling tinggi di 1 jam gitu. Nanti kalau yang normal kan nggak ada diabetes ya, Nggak ada. Miko, Mas Fandi juga nggak ada diabetes. Jadi kalau normalnya itu di 1 jam pertama itu akan naik, nanti di 2 jam itu sudah turun gitu karena udah mulai bekerja insulinnya. Kita nanti cek lagi jam 14.30. Oke. Oke teman-teman, jadi ini udah 1 jam ya. Sekarang kita waktunya cek glucose spike di 1 jam setelah berhenti makan gitu. Jadi harusnya ini mungkin penjelasan dikit ya. Harusnya itu glucose spike itu kisaran normalnya 40 sampai 60. Oke. Setelah makan berat ya, itu dari dokter gitu. Tapi kita lihat bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah, semakin rendah semakin baik. Kita lihat Mas Fandi tadi minum Better Days, Pak. Nggak minum. Pak Miko nggak minum. Jadi kita coba cek Pak Miko dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oh berarti bagus banget. Oh, bagus ya dia. 1, 2, 3. Berarti Pak Miko ini punya bagus, sebelumnya nggak pernah ada diabetes sama sekali? Nggak pernah. Oh berarti memang bagus ya. Biasanya Mas Fandi ini tinggi ya naiknya ya? Naiknya 80 atau 90 kalau nggak minum Better Days. Kalau nggak minum Better Days. Wow, juara. Dari berapa itu? Dari 103. 103. 23, 29 ya? 9. Ya, seperti yang Farah bilang juga, kalau misalkan biasanya itu normalnya 40 sampai 60 ya. Dan sekarang Mas Fandi pun dan Pak Miko sekarang tadi di 132 ya. Iya. Oke, jadi sama-sama bagus ya. Dan Mas Fandi yang biasa 80 juga stabil kenaikannya begitu. Yang tadi kita makan dan glucose spike-nya sama-sama bagus dua-duanya. Kalau misalkan yang udah sering banget nontonin kontennya kita, glucose spike series ini itu kan kita bilang kalau misalkan kita banyak berbagai jenis makanan ya, tapi di sini kita kalau misalkan makannya berbeda itu hasilnya juga berbeda. Jadi kita makan makanan yang ini berarti bisa dibilang rumahan malah ya gitu. Yeah. Ketika kita makan makanan rumahan, makanya bisa dilihat hasilnya pun dia glucose spike-nya masih terjaga banget gitu. Karena tadi Farah di awal udah bilang naikkan biasanya normalnya 40 sampai 60, tapi ini di bawah 40 Di bawah semua. 40. Mas Fandi pun di bawah 40 gitu. Jadi kita emang makan sehat itu yang pertama ya, karena semua kesehatan itu berawal dari dapur rumah kita, dari pasangan rumah yang oke banget buat teman-teman.